semenjak pandemi semua jadi suka olahraga, termasuk aku dan juga kamu, ya nggak? Tapi memang bener sih olahraga itu bisa menghilangkan stres dan juga kebosanan. Selain itu juga bisa menjaga kesehatan. Tapi tetap ya harus jaga protokol kesehatan. Yuk lanjut! Dengar-dengar nih dari komen netizen, olahraga dengan intensitas tinggi bisa menurunkan tingkat kesuburan. Hah? Emang iya? Takut banget. Yaudah yuk langsung kita tanya sama ahlinya. Halo dok. Halo Laras, kabar baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dok. Dok, saya penasaran nih dok. Kan sekarang ini di masa pandemi semua orang pada suka berolahraga. Dan bahkan banyak juga dok yang berlebihan. Iya kayak saya dok. Nah sebetulnya ada kaitannya nggak sih dok dengan olahraga dan juga tingkat kesuburan? Ya, jadi benar ya, memang ada kaitannya antara olahraga berat dengan kesuburan seseorang, baik itu pria maupun wanita. Nah, olahraga berat itu olahraga yang kayak gimana sih? Intinya olahraga apapun yang membuat seseorang itu menjadi sangat keletihan. Keletihan, kepayahan gitu loh. Nah, itu sudah termasuk kategori olahraga berat. Dan olahraga berat yang berkaitan tentang kesuburan seorang wanita jika dilakukan lebih dari 1 jam. Nah, itu harus ditekankan. Contohnya, mungkin kayak zaman sekarang kan banyak yang naik sepeda nih, road bike gitu ya. Kalau dia kenceng gitu kan, dan dia muterin Jakarta, mungkin dari Jakarta ke Tangerang Selatan, balik Jakarta, bolak-balik lagi sampai ratusan kilo, sampai dia mungkin bisa 2 jam, itu sudah bisa termasuk dalam kategori olahraga berat. Atau zaman-zaman sebelumnya orang ikut lari maraton, atau half maraton yang bisa lari 2-3 jam atau lebih. Itu juga sudah bisa masuk ke dalam kategori olahraga berat gitu loh. Jadi itu yang harus diwaspadai. Kalau dia kerjakan itu umpamanya cuma seminggu sekali mungkin oke. Tapi kalau dia semacam itu dikerjakan 3-4 kali dalam 1 minggu, takutnya nanti dia terlalu capek gitu loh. Prinsipnya kenapa bisa terganggu kesuburan? Karena olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan itu akan membuat cadangan tenaga dan lemak kita itu habis kepake. Sedangkan tenaga dan lemak itu dibutuhkan oleh si indung telur untuk memproduksi hormon. Nah, saya dokter kandungan ya, jadi saya kasih contoh perempuan nih. Kayak saya dok ya? Nah, kayak Laras nih ya. Laras kan perempuan pasti punya indung telur ya. Indung telur atau bahasa kedokterannya ovarium, ini adalah organ yang berada dekat organ kandungan yang memproduksi hormon. Nah, kalau untuk memproduksi hormon, dia perlu lemak dan tenaga. Nah, kalau Laras olahraganya berlebihan, akhirnya lemaknya udah semakin tipis, tenaganya udah habis, si indung telur ini nggak punya bahan tenaga untuk memproduksi hormon. Kalau nggak ada hormon, tidak keluar yang namanya sel telur atau tidak terjadi ovulasi. Kalau tidak ada ovulasi, ya gimana mau hamil? Seperti itu kan syarat terjadinya kehamilan kalau ada sel telur pada saat ovulasi bertemu dengan sel sperma. Terjadilah pembuahan. Seperti itu. Waktunya biasanya berapa lama dok? Nah, bagi orang-orang yang berat badannya normal, itu disarankan olahraga tidak lebih dari 4 jam dalam 1 minggu. Disarankan. Kecuali kalau dia overweight. Dia mau nurunin berat badan nih. Kayak contoh mungkin ada orang yang agak istilahnya agak gemuk dikit gitu ya. Nah, dia pengen nurunin berat badan nih.
nggak apa-apa dia agak lamaan dikit olahraganya. Mungkin dalam 1 minggu tuh dalam jumlah jam bisa 5-6 jam. Karena toh kalau dia overweight biasanya pada wanita, biasanya hormonnya juga nggak seimbang. Karena hormonnya nggak seimbang, biasanya dia juga nggak subur juga. Nah, biasanya itu pada wanita-wanita yang sedikit overweight, kemudian mensnya juga tidak normal, dokter pasti menyarankan untuk mengatur pola makan dan kemudian melakukan olahraga. Jadi harus combine, jadi nggak bisa cuma pola diet ya, harus combine. Nah, memang kadang-kadang olahraganya ini agak sedikit lebih berat nih, agak sedikit lebih lama. Tapi begitu dia udah kembali ke ukuran berat badan normalnya, yang tadinya dia olahraga mungkin seminggu bisa 6-7 jam, nah dia harus turunin, jadi kurang lebih sekitar 4 jam. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti terlalu berat dia olahraga, akhirnya terganggu dia punya kesuburan. Iya, soalnya saya sendiri nih pengen kalori tuh banyak banget yang keluar, akhirnya saya tuh olahraganya menjadi berlebihan, Dok. Iya. Umumnya sih biasanya orang yang latihan dengan intensitas tinggi tuh biasanya yang pengen kurus. Kayak saya, Dok. Kayak saya juga nih. Iya. Pengen kurus, latihan ini, tapi itu kadang-kadang malah nggak bagus. Kenapa? Karena kita kecapean. Badan kita ngilu semuanya, nggak bertahap. Akhirnya kita berhenti. Paling kita latihan 1-2 minggu olahraga gitu. Habis itu kita berhenti. Dan malah nggak bagus. Jadi memang berbicara olahraga ini memang ada, sebenarnya nih ada ilmunya tersendiri ya. Di dalam bidang kedokteran itu ada namanya spesialis kedokteran olahraga. Jadi itu ada cabang ilmu tersendiri. Jadi olahraga itu tidak sesimpel yang kita ada di kepala kita ya. Tetapi kaitannya memang sekali lagi ke dokter kandungan, harus ditekankan, jangan sampai seorang wanita olahraganya berlebihan, mengganggu keseimbangan hormonnya. Seperti apa sih, Dok, olahraga yang termasuk dalam kategori berlebihan? Jadi olahraga ini kan tujuannya sebenarnya membuat badan kita seger. Karena denyut jantung agak sedikit dipacu pada saat kita olahraga, aliran darah normal ya kan, dan kita muncul rasa kayak apa? Mungkin hormon endorfin kita keluar, kita jadi walaupun capek tapi kita happy gitu loh. Ya kan kadang-kadang kalau orang olahraga ya, yang main bola gitu walaupun capek tapi habis itu kan dia kayak senyum-senyum, ketawa-ketawa walaupun kepayahan kan. Nah, tapi kalau orang sudah itu dia biasanya malah loyo. Ngantuk melulu, malah kurang bertenaga. Nah, itu udah tanda-tanda dia overtraining. Nah, jadi kalau umpamanya ada orang-orang yang sudah tanda seperti itu harus lihat bagaimana nih pola istirahatnya dia. Bagaimana pola latihan dia? Apakah berlebihan nggak yang seperti kayak kita omongin? Berapa jam sih dia latihan dalam seminggu? Gitu. Kalau ternyata masih 3 jam, oh jangan-jangan olahraganya oke, tapi tidurnya yang kurang. Nah, Dok, kan sebetulnya banyak banget ya jenis olahraga ya. Dan apa saja sih, Dok, yang termasuk olahraga itu yang paling aman nih buat seumuran kayak saya, misalkan seumuran 20-30 tahun dan juga usia lansia? Oke. Jadi kalau berbicara olahraga ini memang sangat bervariatif, tergantung jenis kelamin, tergantung usia, dan tergantung kemampuan. Ya kan? Jadi kalau saya boleh kasih tips, olahraga yang aman dan nyaman adalah olahraga yang kita senangi. Tetapi harus digarisbawahi olahraga yang memicu kerja jantung. Jadi mohon maaf nih ya, kalau kita senang umpamanya main catur, itu kan cabang olahraga juga. Tetapi mungkin catur ini bukan lebih bersifat ke fisik. Dia lebih ke apa ya? Permainan otak barangkali ya. Nah, ini yang kita tekankan adalah olahraga yang dapat memicu kerja jantung kita. Kalau yang suka jogging-jogging, yang suka sepedaan-sepedaan, yang suka berenang-berenang, jadi jangan dipaksain. Yang penting apa? Dilakukan rutin. Dan kalau bisa, tidak lebih dari 1 jam. Oke, terima kasih banyak ya, Dok. Sehat-sehat, Oke, Dok. sama-sama Laras ya. Sampai jumpa, Dok. Tuh kan, ternyata bener nih komen netizen. Jadi nggak baik kalau olahraga dengan intensitas berlebihan. Jadi harus sewajarnya aja yang aman bagi tubuh kita. Tapi jangan juga loh jadi males-malesan. Yuk kita sama-sama olahraga biar sehat dan kuat. Yaudah ya, jangan lupa subscribe dan komen denger-denger nih buat tahu informasi soal kesehatan selanjutnya. Bye!